Perkenalkan saya Dr. Hasan Budiman, saya dokter yang berjaga di klinik ini. Dengan Bapak siapa ya? Rizky, Pak. Oh iya, Rizky. Bapak Rizky usianya berapa, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Ada keluhan apa, Pak? Jadi gini dok, sejak kemarin malam perut saya bagian bawah sini ini sakit sekali, sakit banget. Sakit di bagian perut ya? Menjalar nggak, Pak? Ke dada mungkin atau Enggak, ke belakang? cuma di bagian perut ini. Sakit di bagian perut ya, Pak? Sudah berapa lama? Sejak semalam dok. Semalam. Nyarinya terus menerus atau hilang dulu, Pak? Terus menerus sih dok, tapi kadang juga hilang. Oh benar. Iya. Oh terus menerus ya. Terus ada yang memperberat nggak, Pak? Kalau lagi jalan tuh sakit banget, buat gerak pokoknya sakit. Ada yang memperingan, Pak? Kalau tiduran, dibuat tidur lumayan juga. Udah pernah berobat sebelumnya belum? Belum. Belum. Ada gejala lain nggak? Alhamdulillah kayaknya nggak ada. Nggak ada gejala lain ya? Iya, Bapak. Jadi untuk menunjang diagnosis saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Jadi nanti pemeriksaannya itu Bapak harus melepas baju bagian atas. Apakah Bapak bersedia? Ada. Ya, silakan Bapak mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, saya sudah cuci tangan, sekarang Bapak berbaring. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Dari pemeriksaan inspeksi dapat dilihat bentuknya normal, kemudian tidak ada kemerahan, tidak ada bekas luka, tidak ada bekas luka operasi, tidak ada massa, tidak ada tumor, kemudian tidak ada pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Auskultasi pada 4 kuadran perut. Pertama kuadran kanan atas, kemudian kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Normalnya terdengar bising usus 5-20 kali per menit. Kemudian mengecek adanya bruit aorta. Normalnya tidak terdengar bruit aorta. Selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan perkusi. Perkusi pada 4 kuadran, normalnya terdengar suara timpani. Ya, normal ya Pak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan rancakan hepar. Dimulai dari bawah ke atas, mencari suara dari timpani ke peka. Kemudian mencari batas atasnya dari arah dada ke perut, nanti didapatkan dari suara sonor ke peka. Nah, panjang normal dari liver sebelah kanan yaitu 6-12 cm. Panjangnya 6,5 ya Pak, normal. Kemudian untuk yang liver sebelah kiri, untuk batas liver sebelah kiri, kita batas atasnya ambil dari batas kanan. Kemudian untuk batas bawahnya ambil dari umbilikus ke atas.
sampai 8 cm. Ya, 4,5 hektar normal. Kemudian mengecek area traup untuk mengetahui adanya pembesaran lien, yaitu sudut antara ini arcus costa dengan linea axillaris anterior. Diperkusi, kalau misalnya terdengar peka berarti ada pembesaran lien. Terdengar seperti kami normal. Selanjutnya pemeriksaan palpasi. Pertama palpasi ringan pada 4 regio perut. Ada nyeri pada bagian perut, bagian kanan bawah. Kemudian palpasi di dalam. Ya. Kemudian palpasi hepar untuk mengetahui adanya pembesaran hepar dengan menggunakan manuver ambil apa? Ya. Heparnya tidak teraba, berarti tidak ada pembesaran hepar. Kemudian palpasi lien untuk mengetahui ada pembesaran lien. Tangan kanan ditaruh di belakang, kemudian tangan kiri yang menekan. Apa Pak? Tidak ada pembesaran lien. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk mengetes adanya asites. Yang pertama tes undulasi. Pak, tangannya taruh di tengah ya. Tekan. Tangan kanan. Nanti tangan kanan yang menepuk, tangan kiri merasakan adanya getaran atau tidak. Ya, normal tidak ada getaran. Kemudian melakukan tes shifting nullness. Dilakukan dengan cara melakukan perkusi dari bagian umbilicus ke lateral. Normalnya terdengar bunyi timpani sampai peka. Pekanya pada linea axillaris media. Apabila peka dia didengar sebelum linea axillaris media, berarti terdapat peka sisi meningkat. Ya, normal. Kemudian normal. Nah, apabila terdapat peka sisi meningkat, kita harus membalikan tubuh pasien ke arah yang berlawanan. Misalnya di sini terdapat peka sisi meningkat pada sebelah kanan, kita harus memindahkan pasien ke arah berlawanan itu sebelah kiri. Kemudian dilakukan perkusi ulang. Pada asites nanti pekaknya berpindah, yang tadinya di kanan kemudian nanti pindah ke sebelah kiri. Selanjutnya pemeriksaan psoas sign dan obturator sign. Pertama psoas sign, pasien disuruh mengangkat kaki, kemudian kita menahan bagian paha. Pak, angkat kaki kanannya. Kaki kirinya diangkat Pak. Normalnya tidak terasa sakit pada bagian perut. Apabila terasa sakit pada bagian perut, bisa jadi ada appendicitis atau peritonitis. Kemudian obturator sign. Ini siapa? Pasien difleksikan. Saya. Oh ya. Ya Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Silakan Bapak pakai bajunya kembali. Saya akan cuci tangan dan silakan nanti Bapak kembali lagi ke meja. Ya Bapak, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan saya, tadi Bapak ada nyeri tekan pada ini ya, pada regio kanan bawah, kemudian ada obturator sign positif, terus psoas sign positif. Jadi hal ini menandakan bahwa Bapak menderita appendicitis. Tapi untuk penegakan diagnosisnya, untuk menegakkan diagnosis lebih jauh, Bapak nanti saya rujuk ke bagian radiologi. Nanti terus obatnya saya kasih panggilan nyeri. Tapi
Tapi ini sementara doang Pak, nanti untuk pengobatan lebih lanjutnya harus dilakukan tindakan. Nah terus nanti kalau misalnya hasil pemeriksaan radiologi sudah ada, Bapak kembali lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Dok. Oh, iya. Ini resepnya. Ya, untuk. Terima kasih Dok. Terima kasih. Selamat sore Bapak, perkenalkan dengan saya Dr. Ari, dokter yang sedang bertugas saat ini. Dengan Bapak siapa ya kalau saya boleh tahu? Irwandi. Ya, baiklah Bapak Irwandi, ada keluhan apa Bapak datang kemari? Mau cek dulu. Mau cek rutin Bapak? Ya, baiklah, kalau begitu sebelumnya apa pernah ada keluhan? Ada. Keluhannya apa ya Bapak? Nyeri dada. Oh, nyeri dada Bapak. Seperti apa nyeri dadanya? Termas, terbakar, atau terikat? Termas. Termas. Ya. Sejak kapan ya Bapak nyeri dadanya? Udah lama, 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Sudah pernah diberi obat Bapak? Belum. Iya, belum pernah diberi obat. Kemudian kalau misalnya tiduran atau beraktivitas makin parah atau makin membaik nyeri dadanya? Masih parah. Kalau beraktivitas makin parah. Aktivitasnya seperti apa Bapak biasanya? Angkat berat. Angkat-angkat berat. Kalau misalnya istirahat berarti membaik. Ya, kemudian ada riwayat hipertensi Bapak? Nggak pernah. Diabetes mellitus? Nggak pernah juga. Keluarga ada yang menderita penyakit seperti ini? Nggak pernah. Nggak pernah ada ya Bapak ya? Bapak, Ibu yang dulu nggak ada? Nggak ada. Ya, baiklah Bapak, kalau begitu Bapak apakah pengguna BPJS? Iya. Baiklah Bapak, nanti biayanya masuk ke BPJS semua Bapak ya. Kemudian baiklah kalau begitu berdasarkan permintaan Bapak dan keluhan Bapak, saya akan melakukan cek rutin yaitu pemeriksaan fisik dada terutama jantung Bapak. Ya, apakah Bapak bersedia? Silakan saja. Iya, untuk pemeriksaan ini saya perlu Bapak untuk berbaring di meja periksa. Nanti prosedurnya secara lengkap saya akan jelaskan di sana Bapak. Ya. Baiklah Bapak, silakan Bapak menuju meja periksa. Ya. Baiklah Bapak, untuk saat ini tadi kan Bapak sudah melakukan anamnesis dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk jantung Bapak. Nah, untuk keperluan pemeriksaan ini saya perlu Bapak untuk berbaring di sini. Nanti kepalanya akan saya naikkan 30-45 derajat. Nah, karena pemeriksaannya jantung itu Bapak harus membuka baju Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Ya, kemudian nanti pemeriksaannya mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman karena ada beberapa prosedur seperti memegang dan juga mengetuk-ngetuk dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, baiklah kalau gitu Bapak sambil Bapak bersiap-siap membuka baju dan tidur, saya akan menceritakan terlebih dahulu. Baiklah Bapak, pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu atau melihat keadaan dada Bapak. Tidak ada kemerahan, tidak ada cyanosis, tidak ada bekas operasi. Kemudian juga saya melihat respiratory rate Bapak normal dan juga tidak ada bekas-bekas luka Bapak ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan palpasi. Untuk palpasi ini saya akan memegang dada Bapak ya. Saya angkat terlebih dahulu tangan saya. Nah, saya mencari palpasi iktoskopis Bapak. Biasanya terletak di SC5 di bawah puting susu. Tidak terdapat trill, tidak terdapat hips juga, dan jika didapat dengan satu jari, tidak mampu mengangkat tangan saya ya Bapak. Nah, kemudian berdasarkan inspeksi dan palpasi tadi itu cukup normal Bapak, tidak ada kelainan. Dan saya akan lanjutkan dengan perkusi jantung. Perkusi ini bertujuan untuk mencari batas-batas dari jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, baiklah, saya akan mulai dari palpasi batas kanan jantung Bapak. Masih terdengar nyaring Bapak ya? Sudah mulai peka. Segi batasnya Bapak ya. Kemudian dari atas
sudah terdengar timpani, saya akan naik 2 SC dan saya arahkan ke median. Terdengar peka Bapak ya, berarti batasnya di sebelah sini, sini dan sini. Sekarang coba genggamkan tangan Bapak ya dan arahkan ke sini. Benar Bapak ya, batasnya tidak di sebelah sini, sini dan sini. Berarti perkiraannya tidak terjadi pembesaran jantung Bapak atau kardiomegali. Jadi itu normal. Bisa diletakkan kembali tangannya Bapak. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan auskultasi. Nah, untuk pemeriksaan auskultasi ini saya akan menggunakan stetoskop saya ini dan mendengarkan suara katup jantung Bapak. Apakah bagus dia? Silakan dong. Ya, baiklah kalau gitu. Untuk mendengar suara dictus cordis Bapak atau katup mitral Bapak, saya akan mendengarkan dengan belnya. Dilanjutkan dengan katup trikuspid yang terletak di linea parasternal kiri SIC 5. Didengarkan dengan diafragma. Kemudian dengarkan suara katup pulmonalis yang terletak di SIC 2 atau stinghi angulus Lewis, didengarkan dengan diafragma. Kemudian dengarkan suara dari katup aorta yang berada di SIC 2, linea parasternalis kanan. Didengarkan dengan diafragma. Tidak terdengar suara jantung tambahan, suara jantungnya normal 1-2, lubduk-lubduk, kemudian juga tidak terdengar bunyi murmur jantung, yang berarti tidak ada gangguan pada katup jantung Bapak. Nah, sekarang pemeriksaan khususnya saya akan mendengarkan suara jantung Bapak di sebelah sini dan sini untuk mengetahui apakah ada stenosis mitral ataupun ada inkompetisi aorta. Apakah Bapak bersedia? Nah, untuk pemeriksaan stenosis mitral ini saya perlu Bapak untuk memiringkan dada Bapak ke sebelah kiri atau bersedia supaya apeks jantung Bapak menempel pada dinding dada Bapak sebelah kiri. Didengarkan dengan bel. Tidak terdapat suara jantung tambahan ataupun murmur. Dan di sebelah sini juga Bapak dalam posisi duduk. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terjadi inkompetensi aorta. Saya lakukan pemeriksaan di SIC 2, linea parasternal kanan dengan diafragma. Tidak terdengar suara bunyi jantung tambahan ataupun murmur yang menandakan tidak terjadi inkompetensi aorta. Baiklah Bapak, untuk pemeriksaan khusus lainnya adalah pemeriksaan adanya pembengkakan di daerah panggul Bapak dan juga di daerah pergelangan kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, silakan dong. Ya, baiklah kalau begitu. Saya akan meraba daerah panggul Bapak ya. Ya. Permisi Bapak. Tidak ada pembengkakan dan juga di daerah pergelangan kaki Bapak tidak terdapat pembengkakan atau edema, yang berarti tidak terjadi kegagalan jantung ataupun kelainan lainnya pada jantung yang menyebabkan adanya penumpukan cairan di daerah panggul dan juga di daerah kaki Bapak. Ya baiklah Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Nah, saya persilakan Bapak untuk kembali menggunakan baju Bapak sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah Bapak, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan fisik jantung Bapak. Iya. Nah, dari pemeriksaan fisik Bapak tersebut, dari inspeksi yaitu melihat kondisinya dari luar, itu tidak ada kemerahan, tidak ada kebiruan, sianosis, kemudian respiratory rate atau jalan laju pernapasan Bapak itu normal semuanya, tidak ada gangguan. Kemudian untuk palpasi sendiri, tadi saya meraba ictus cordis Bapak, itu juga tidak ada abnormalitas, tidak ada thrill, tidak ada hives, dan juga tidak bisa mengangkat jari saya, itu berarti normal, tidak ada pembesaran jantung. Diperkuat lagi dengan perkusi, tadi Bapak juga sudah membandingkan dengan kepalan tangan Bapak yang sebelah kiri, itu sama ukurannya kan Bapak, berarti kurang lebih ya tidak ada kardiomegali. Kemudian dari auskultasi, juga tadi saya sudah mendengarkan suara jantung Bapak, terutama katup jantung Bapak, itu tidak ada suara jantung tambahan, suara jantungnya normal 1-2-1-2, kemudian juga tidak ada murmur, sehingga bisa disimpulkan tidak ada kelainan dari jantung Bapak
syukurlah. Nah, mungkin nyeri dada yang Bapak rasakan saat beraktivitas itu bisa juga terjadi karena kondisi Bapak lelah, jadi ada nyeri otot-otot jantung Bapak gitu. Karena kalau beraktivitas kan kerja otot semakin meningkat, itu bisa menimbulkan rasa nyeri juga. Jadi mungkin karena dipengaruhi oleh umur Bapak juga, mungkin Bapak bisa beristirahat, jangan terlalu banyak beraktivitas Bapak. Nah, dari yang saya jelaskan ini, apakah masih ada pertanyaan Bapak? Pertanyaannya sih mungkin kontrolnya kapan lagi nih? Baik Bapak, untuk kontrolnya itu Bapak bisa datang kembali ke saya kalau misalnya keluhannya Bapak bertambah parah, atau jika Bapak merasa keluhannya Bapak itu nyeri dadanya sangat mengganggu aktivitas Bapak begitu. Jadi kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya Bapak kurangi aktivitas Bapak yang berat-berat, karena kalau umurnya sudah bertambah tua pasti tubuh lebih memerlukan tenaga yang lebih Bapak yang untuk beraktivitas. Mungkin saja terjadi kelemahan pada menjadi kelelahan pada otot jantung Bapak kalau misalnya beraktivitas terlalu berat begitu Bapak. Kemudian pertahankan nutrisi Bapak supaya tetap sehat begitu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak? Cukup itu aja. Sudah cukup ya Bapak. Baiklah kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bapak karena telah datang kemari dan mempercayai saya. Kemudian saya ucapkan semoga Bapak lekas sembuh dan juga semoga Amin. sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Ya.